Oke, halo semuanya, kembali lagi di Formula Hanif ya. Kali ini kita mau bahas Honda CR-V 2013 yang 2400 cc. Jadi ada yang 2000 cc, ada yang 2400 cc, dan ini adalah 2400 cc terakhir. Karena habis ini semuanya berubah jadi turbo. Jadi yang CR-V turbo itu ada yang 2000 cc, ada yang turbo. Jadi buat teman-teman yang suka mesin NA ya, besar mesinnya juga. Nah, ini pilihan terakhirnya CR-V. Habis itu yang enaknya cuma 2000 cc. Bahkan yang sekarang adanya pilihannya hybrid sama turbo. Jadi ini cocok buat kalian yang senang mesin yang lebih naturally aspirated ya. Sebenarnya ini mobil dari kemarin di garasi gubernur itu udah beberapa kali keluar masuk CR-V yang generasi ini. Cuma gue baru sadar ternyata gue belum pernah bikin video CR-V RM ya, mobil bekasnya ya. Karena ini sebenarnya mobil ini sudah terjangkau harganya, ya, sudah menggiurkan. Sekarang harganya 200 juta kecil atau di bawah 200 juta dikit tergantung kondisi dan tahunnya. Dan ada yang varian Prestige-nya, yang varian Prestige bedanya nggak terlalu banyak ya. Di depan itu kalau nggak salah ada chrome-nya di bagian sini sama head unitnya beda. Ya, dia atas bawah layar ya. Ini kan layar cuma di atas doang, tengahnya biasa. Nah, tapi yang facelift yang setelah ini itu fiturnya bertambah cukup banyak. Jadi kalau yang udah facelift yang tipe RM ini, dia sudah punya sunroof di atas dan power back door di bagian belakang. Dan kita lihat ya, sekarang CR-V itu yang generasi ini itu jadi lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya yang kayak Alien, yang kayak kura-kura. Tapi ada yang bilang ini jadi nggak terlalu menarik perhatian, jadi terlihat kalem. Lampunya sudah proyektor tapi belum LED ya, masih halogen biasa. Ini dia sudah pakai 4 buah rem cakram sebagaimana CR-V pada umumnya, dan ini pakai ban Dunlop SP Sport Max. Jadi ini ban yang sporty tapi mungkin agak berisik dibandingkan dengan yang varian comfort. Dan bagian belakangnya ini jadi sederhana ya tampilannya ya, nggak jadi aneh gitu. Kayak lurus tegak gitu aja, nggak macem-macem. Dan ini udah pakai kaca film Vicul dari bawaannya ya. Dan dari belakangnya ini kalau kita lihat lampunya ini belum pakai LED, beda sama yang varian facelift. Dan bentuk belakangnya jujur aja CR-V yang ini agak kurang ya. Ya karena lampunya gitu doang, belakangnya begini, nggak ada yang aneh-aneh. Terus kalau kita buka bagasinya itu bukan dari sini tapi dari bawah sini. Di sini ada high mounted stop lamp tapi warnanya bening. Kalau nyala warnanya merah tapi dia. Sip. Kita buka. Wah, bagasinya gede, ada printer. Ini kita baru ambil printer dari Jakarta by the way ya. Ini di sini ada tuas ya, kiri kanan. Kalau misalnya kita tarik, wah, bisa langsung rata lantai. Cuma tadi kena ini nih. Ya, terus di bagian bawahnya sini ya, kita akan mendapatkan ban serep yang full size dan beneran full. Jadi dia peleknya sama kayak pelek di luar, bisa dipakai buat rotasi. Dan dibandingkan dengan CR-V generasi sebelumnya, sekarang bagasinya jadi lebih gede. Salah satunya kenapa jadi lebih gede, karena bagian belakang ini agak sedikit tegak, nggak landai kayak coupe lagi. Ya, gede banget sih bagasinya sih. Bahkan ada yang gue lihat waktu itu modif jadi 7-seater dong. Emang bisa sih, cuma bukan 7-seater harusnya. Oke. Tutup. Ke tengah yuk. Oke, ini kita naikin ya. Set. Oke. Nah, ini kalau nutupnya tuh kayak gitu. Kita naikin lagi. CR-V yang generasi ini dia punya kursi tengah itu yang lega banget. Walaupun dia nggak bisa maju mundur ya kayak yang kura-kura, tapi ini udah lega banget. Dan ini sandarannya, ini menurut gue udah cukup rebah ya. Dan bisa ditegakin lagi. Nah, tegak-tegaknya, oh cuma segitu doang nih. Cuma tek-tek gitu doang, nggak terlalu banyak. Tapi ini udah rebah banget, sama kita bisa buka. Nah, armrestnya. Jadi di tengah sini rasanya mobilnya lebar sekali, panjang gitu ya. Rasanya kayak jadi bos banget di belakang ya. Terus yang gue suka adalah CR-V yang generasi ini kulitnya bener-bener kulit ya. Di sini ini kulit asli, yang sini sintetis ya. Rasa sih bedanya. Jadi kulit aslinya tuh masih banyak sampai ke sini-sini. Ini kulit asli semua. Terus ke bagian sini, ini kulit keras semua ya. Terus ini ada kulit tapi sintetis, dan kalau misalkan kalian kepanasan, di sini ada ventilasi AC-nya kanan kiri. Oke, sekarang kita ke depan. Masuk ke dalam interior depan ya. Nah, sekarang ini jadi lebih mewah dibandingkan dengan model sebelumnya. Kita starter.
Mana ini? Push start stop engine button. Dia sudah pakai push start stop engine button. Kalau misalkan CR-V yang sebelumnya itu kan pelit banget ya. Tombol setir nggak ada, pedal shifter nggak ada, semuanya tuh bener-bener trondolan lah. Kecuali AC-nya sudah pakai dual zone. Tiba-tiba yang ini jadi banyak fiturnya. Kayak misalkan AC dual zone tetap dong, ya kan? Terus pedal shifter ada dong, ya kan? Masa kalah sama Jazz gitu ya? Tombol-tombol setir ada, cruise control di sini juga ada. Terus ada tombol Econ, ada electronic stability control juga. Terus head unitnya sekarang sudah dibikin in-dash. Jadi menyatu dengan dashboard dengan ada tampilan di sini layar yang agak jauh. Jadi kayak ke BMW-an. Cuma sebenarnya secara fungsi ya sama aja. Dia cuma ada FM, AM, CD, AUX, belum ada Bluetooth-nya ya. Nyalainnya bisa dari sini, audio off sama audio on. Ya gitu doang sih. Dan kita bisa atur dari setir nih si layar depannya. Adjust clock, customize settings ya. Trip computer setup, keyless access setup, lighting setup, door setup, default all. Nah, bisa dari sini. Display setup tadi yang ada select wallpaper dong. Clock image 1. Image-nya kayaknya bisa dimasukin pakai itu ya, colokan USB ya. Terus di sini ada tombol, ada kotak 3 biji gitu ya. Itu tujuannya buat ganti di sini nih. Tuh average fuel, audio off. Terus lampunya masih manual dan bahan-bahan yang ada di dashboard ini semuanya masih pakai plastik keras. Jadi nggak ada yang empuk-empuknya, yang empuk-empuknya ya cuma begini-begini aja. Sama dia punya electric seat dengan lambar. Jadi tengahnya sini bisa kita atur dan untuk bagian tengahnya sini juga bisa dimajuin. Ya, at least dibandingkan dengan model sebelumnya sekarang featuresnya nambah banyak. Terus di bagian sini ada kaca, tapi nggak ada lampu. Ya, ini masih ada plastiknya loh. Terbang aja deh. Oke, let's go. Sekarang kita jalan-jalan. Yuk, kita gas. Dia belum punya kamera mundur ya. Dan setirnya agak sedikit berat ya. Nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang super enteng. Kalau biasa bawa CR-V turbo itu kan enteng sekali setirnya ya. Dia tuh posisi duduknya sebenarnya enak, cuma dibandingkan dengan model sebelumnya generasi ketiga yang kura-kura, gue lebih suka yang kura-kura ya. Kelihatannya lebih sporty. Ini tuh kayak setirnya tuh engkornya agak sedikit di naik gitu loh. Jadi walaupun dia tilt and teleskopik, tapi dia harusnya kalau bikin lebih rendah lagi, kayaknya lebih enak loh. Kenapa gue belibet ya, kayak belum minum. Dan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi 3, generasi 4 ini jadi nyaman. Iya, ini adalah salah satu CR-V yang sangat nyaman dibandingkan dengan model sebelumnya. Model sebelumnya kan keras gitu ya, sporty, handlingnya bagus banget gitu kan. Yang ini handlingnya jadi agak sedikit kurang, tapi jadi empuk. Terus mobil ini juga punya mesin 2400 cc, 5 percepatan otomatis. Jadi dia masih pakai torque converter biasa, belum pakai CVT. Alhasil ya, rasanya buat teman-teman yang lebih senang mobil fun to drive, ya ini masih enak gitu. Nggak ada rasa graung gitunya, nggak ada. Dan suara mesin K24-nya enak. Ya, kita gas. Ya. Ya, suspensinya empuk, tapi emang body rollnya berasa. Dan kalau kita lewatin jalan jelek itu ya lumayan berasa guncangannya dibandingkan dengan model yang lama. Tapi tetap aja menurut gue masih oke sih. Ya, namanya Honda gitu kan, biasanya buat fun to drive-nya itu di atas rata-rata mobil di kelasnya. Ya meskipun udah kalah sih sama CX-5 sekarang ya. Dan ngomong-ngomong soal penyakit ya, mobil ini penyakitnya seperti CR-V yang kita kenal 2400 cc. Sebenarnya mobilnya cukup bandel dan kompresinya juga nggak terlalu tinggi. Cuma perhatiin aja paling extra fan. Dia tuh punya extra fan ada 2 kiri kanan. Dan kalau misalkan mati satu, dia overheat. Jadi kalau overheat langsung dimatiin aja mesinnya. Dan kalau misalkan sebelah mati gitu ya, nanti sebelahnya juga nggak lama mati juga soalnya. Karena ya namanya extra fan biasanya emang ada umurnya. Jadi kalian harus perhatiin itu. Terus yang kedua, perhatiin juga transmisinya. Kalau misalkan transmisi udah jeduk, udah lemot, udah nggak enak, nah itu udah hati-hati. Tapi so far, so good sih. Kalau yang kita coba ini kilometer masih 77.000 ya. Jadi nggak ada problem. Dan ada pedal shifternya, tapi nggak Tiptronic ya. Jadi nggak bisa diatur dari sini ya. Jadi kalau kita pindah ke S, gitu ya, dia masih bisa pakai mode otomatis. Nah, kalau kita pindah ke D, gitu ya, nah, gigi 1,
dua. Masih asik lah. Tapi ya, ini mobil sayangnya airbagnya cuma 2 sih. Harusnya mobil udah kayak gini airbagnya 6 lah. Masa 2 sih? Oke. Dan mobil ini punya radius putar biasa aja. Nggak susah tapi nggak gampang juga. Dan peredaman kabinnya sebenarnya oke, cuma suara kolongnya khas Honda. Masuk. Jadi kalau kita bawa 120 di tol, apalagi jalannya beton, ya itu suaranya agak lumayan. Dan kaki-kaki itu juga jadi perhatian khusus. Steering rack, tapi ini masih bagus ya steering racknya. Terus kalau shock breaker tinggal ganti ya. Kayak kaki bushing-bushing segala macam juga bisa ke spesialis aja, nggak terlalu mahal. Kalau kita ganti ke Honda itu bisa kena belasan juta ya. Tapi kalau kita ganti ke bengkel kaki-kaki ya itu mungkin seperempatnya lah. Bisa jauh gitu ya. Sebenarnya mobil nggak ada teknologi aneh-aneh di mobil ini, jadi harusnya semua bengkel bisa ngerjain gitu. Spare partnya nggak terlalu mahal-mahal amat sih sebenarnya ya. Tapi ya kembali lagi, kalian mau bawa ke bengkel yang mana? Oke. Tapi ini mobil kita pakai gitu ya, di jalan gitu ya. Orang masih ngeliatnya nih orang punya kelas gitu. Dan yang terakhir, konsumsi bahan bakar tidak irit. Ini aja sekarang 4,0 km per liter ya. Ya karena dari tadi nyala ya, buat ngambil stock shoot video apa segala macamnya, jadi ya wajar kalau emang boros. Ya kalau dibandingkan dengan Innova bensin ya, borosnya tuh kurang lebih sama, cuma ini ada larinya. Kalau Innova bensin yang 2000 cc ya, yang 1 TR, bukan Innova Zenix ya, itu agak ngeselin sih. Kenceng enggak, boros iya. Kalau ini kan boros iya tapi kencang juga, jadi ya termaafkan gitu loh, ya kan. Ya kalau CR-V emang kalau nggak kencang ya malu-maluin juga sih. Yang 2000 cc itu CR-V, aduh kurang deh. Tapi emang 2000 cc-nya CR-V lebih irit dibanding 2400, tapi yang nggak sesignifikan itu. Jadi menurut gua langsung aja kalau ambil CR-V yang generasi ini, yang RM, langsung ke yang 2400, nggak usah yang ke 2000. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali itu tentang Honda CR-V generasi keempat ini. Buat teman-teman yang punya, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Ya, dan buat teman-teman yang pengen mobil seperti ini dengan kondisi yang seperti ini, bisa langsung garasi Gubernur aja.